Sekarang kita bicara tentang pasca, ya pasca ke setelah lewat. Jadi ternyata kan waktu malam hari itu apa yang saudara lakukan terhadap korban ini? Kebetulan saudara juga yang melihatnya. Begini Pak, kita itu pada waktu itu saya dipanggil ya, itu malam-malam katanya begitu dia permintaan ke saya itu mau diminta diformalin pengawetan jenazah karena jenazah mau disimpan. Di dalam aturan dari Dinas Kesehatan, kalau orang meninggal dalam 24 jam dia dikubur itu tidak perlu diapa-apain Pak, itu bisa. Tapi kalau lebih dari 24 jam mayat akan membusuk, akan ada kuman-kuman yang menyebar ke lingkungan. Sehingga aturan dari dinas bahwa kalau orang mau dikubur lebih dari 24 jam harus diformalin, diawetkan. Nah itu aturan Pak, demi kemaslahatan umat Pak, supaya kita nggak kena bau dan segala macam, nggak kena penyakit ya. Itu aturannya Pak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah yang melakukan itu sebaiknya dokter forensik, karena dokter forensik itu adalah dokter yang akan bisa membedakan ini matinya wajar atau tidak wajar Pak. Nah dalam hal itu saya melakukan pemeriksaan. Pada waktu itu saya dapetin, saya tanya, seperti tadi saya bilang, diagnosis saya akan lakukan. Saya tanya kenapa habis minum kopi meninggal, kata saya bilang itu tidak wajar matinya, apalagi anak muda. Saya bilang harus diotopsi. Saya bilang harus diotopsi, saya ngomong ke keluarganya. Keluarganya itu pada waktu rundingan-rundingan kemudian kesimpulannya menolak. Nah, karena menolak terus jadi dilema Pak. Sebenarnya pada kasus seperti itu kan harus diserahkan pada polisi. Pada waktu itu ada petugas polisi Pak. Saya sudah ngomong sama petugas polisinya, Pak ini harus matinya tidak wajar Pak, harus diotopsi. Tapi polisinya bilang, dok keluarganya tidak mau otopsi. Nah kalau udah gitu kita sebenarnya jadi dilema Pak. Kalau kita tidak awetkan, ya, kalau tidak awetkan dia busuk, bau. Tapi kalau diawetkan kasus polisi belum selesai. Nah waktu itu saya bilang ada nggak dokter yang bertanggung jawab? Dia bilang sudah ada surat kematian dok. Jadi seorang dokter kalau diminta melakukan pengawetan, kalau sudah formil ada surat kematian, artinya ada dokter yang bertanggung jawab Pak. Formilnya begitu, itu aturan dari dinas. Nah karena sudah ada surat, saya bilang Pak ini ada efeknya loh Pak. Kalau diformalin kemungkinan racunnya bisa ada perubahan. Kalau ada racun gitu. Ya ada racun, bisa ada perubahan. Perubahannya seperti apa ya tergantung jenis racunnya. Dia bilang, saya bilang bisa menyulitkan. Dia bilang, ya nggak apa-apa lah dok, soalnya udah surat kematian sudah ada, itu udah. Tapi ternyata waktu di rumah duka itu polisinya terus saja mempersuasi keluarga untuk diotopsi. Saya tidak tahu lagi habis begitu Pak. Ternyata belakangan setelah tahu kasusnya meledak ini, saya baru tahu. Ternyata akhirnya dibawa jenazahnya pada hari ketiga atau keempat untuk dibawa ke rumah sakit Polri. Itu Pak. Kenapa malam itu sudah ada isu racun-racun apa gimana waktu itu? Gimana Pak? Tadi saudara bilang kan ini racunnya bisa turun, naik, dokter bilang tadi. Iya, saya bilang begitu untuk mengingatkan bahwa pada kasus ini semestinya dilakukan otopsi. Setelah otopsi barulah diawetkan Pak. Mestinya begitu. Tapi ini terkendala karena keluarga tidak mau otopsi, begitu Pak. Jadi apa yang saudara lakukan malam itu? Ya, saya lakukan formalin Pak. Tapi sebelum saya melakukan pengawetan jenazah, karena ceritanya seperti itu, saya melakukan pemeriksaan lengkap Pak. Jadi saya sudah persuasi, saya sudah kasih tahu prosedurnya yang semestinya seperti apa, saya periksa. Pada waktu itu saya periksa, itu bibirnya biru Pak. Biru. Kukunya biru. Kemudian prosedur rutin kalau kita curiga itu sesuatu yang tidak wajar, saya mencium bau-baunya Pak dengan cara forensik adalah jenazahnya itu saya tekan Pak, dadanya di ulu hatinya saya tekan, terus kemudian saya cium begini untuk mencari bau-bau yang mencurigakan Pak. Nah biasanya misalnya contoh kalau saya mencium bau bawang putih itu artinya keracunan arsen Pak. Oh kalau bawang putih arsen. Ya, misalnya kalau saya cium baunya bitter almond itu keracunan cyanida. Gitu loh Pak, saya gitu. Nah setelah selesai saya tidak temu apa-apa, kemudian saya lihat luka-lukanya, tubuhnya depan belakang atas sampai ke bawah semua tidak ada luka. Nah baru saya formalin. Formalinnya itu adalah dengan memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah di paha Pak. Itu dipotong sedikit, dicari urat darahnya, dimasukin cairan pengawet. Cairan pengawet yang dimasukkan itu 3 liter Pak. Sedangkan darah seorang manusia perempuan itu antara 4 sampai 4,5 liter. Jadi yang masuknya itu nggak sampai ya paling 40%-an dari itu Pak. Jadi tidak terlalu banyak juga.
Nah, waktu itu saudara periksa tubuhnya semua. Ya, Saudara temukan ada hitam-hitam di tangannya. itu kita kenal sebagai sianosis, Pak. Sianosis itu adalah kebiruan karena kekurangan oksigen, Pak. Lantas saudara juga coba-coba pencet-pencet untuk mengenal ada bau apa. Ya. Ada nggak saudara temukan, menurut pengalaman saudara kan bisa cium cyanida katanya, ada nggak ditemukan bau cyanida? Tidak, Pak. Begini, ya, saya tidak mencium bau minyak tanah karena kecium bau minyak tanah itu baygon, Pak. Kalau kecium bau, tadi saya bilang kecium bau seperti bawang putih itu arsen. Itu ada ilmunya, Pak. Itu sederet, Pak, ceritanya. deret ceritanya itu. Nah, itu sudah itu tidak terdeteksi, Pak. Tidak. Cyanida tercium. juga saudara tidak deteksi? Tidak, Pak. Ya. Nah, sekarang ciri-ciri cyanida itu apa saja sih kalau melihat pemeriksaan dari luar? Nah, begini, Pak, sebenarnya ini kalau kita meriksa cyanida itu gejalanya sebenarnya gampang, Pak. Kalau orang keracunan cyanida itu begini, Pak, tadi saya cerita ya, kalau arsen masuk ke badan itu dia akan didetoksifikasi di dalam hati, dirubah jadi tiosianat. Tapi kalau masuknya kebanyakan, Pak, trodanasenya, enzimnya itu tidak cukup, maka cyanidanya akan jalan-jalan ke seluruh tubuh, Pak. Dia mencari ion feri, Pak, besi valensi 3. Besi valensi 3 di dalam badan kita ada 2, Pak. Satunya itu ada di dalam HB yang koefisiennya itu 3, itu MET-HB namanya, Pak. MET-HB ada 1 sampai 2% saja, Pak. 1 dan 2% dari manusia. Nah, dia akan mengikat cyanida sementara. Tapi selebihnya cyanida akan lari ke seluruh tubuh, dia mengikat enzim pernapasan, Pak. Enzim pernapasan diikat sehingga oksigen itu tidak bisa keluar, Pak. Ini HB mengikat oksigen. Sebenarnya oksigen itu di dalam tubuh itu dia mestinya disebarkan ke seluruh jaringan untuk pembakaran. Tapi karena enzimnya dilumpuhkan, enzim sitokrom dilumpuhkan, maka oksigennya banyak tadi tidak bisa dipakai, Pak. Jadi sama seperti gini loh, Pak. Ini kita mau mengangkut barang itu pakai truk ya, itu. Tapi begitu sampai di tempat truknya itu nggak bisa bongkar muat, Pak. Nggak bisa bongkar. Nah, jadi oksigennya banyak tapi tidak bisa dipakai. Kenapa? Enzimnya yang buat bongkar itu diikat oleh cyanida. Nah, akibatnya apa? Orang yang meninggal karena cyanida itu sudah pasti HbO2-nya tinggi, Pak. HbO2-nya tinggi artinya dia sebenarnya tidak biru, Pak. Jadi merah. Seperti gambar ini, merah, pink, Pak. Warna. Ini contohnya ya, pink. Iya. Nah, itu begitu, Pak. Itu pertama gejala. Gejala pertama. Gejala pertama. Gejala kedua adalah bau, Pak. Bau yang namanya bau bitter almond, bau cyanida. Itu ciri khas kedua, Pak. Ciri khas ketiga itu adalah lambung yang gambarannya itu bengkak. Kalau diraba itu licin seperti sabun dan warnanya merah sekali seperti ini, Pak. Seperti tadi itu. Sebelumnya, Pak, ini. Seperti begitu. Saya ingat sekali dan saya tidak mungkin salah, Pak, karena pada waktu tahun 1984 saya belajar forensik. Profesor saya, Profesor Arief Pudianto itu menunjukkan kasus cyanida pertama saya. Dia tunjuk, Dokter Jaya, lihat lambungnya. Lambung seperti karpet merah ini adalah cuma satu penyebabnya, yaitu cyanida. Kamu tidak boleh lupa itu. Jadi artinya ini sangat khas, Pak. Khas. Karena kenapa saya bilang waktu itu saya bantah. Ini kan merah-merah gini karena efek dari NaOH. Basah. Saya bilang kan bisa aja diminum NaOH. Tidak. Kalau dia minum NaOH, NaOH itu sangat korosif. Dia masuk aja pasti dia ngebakar di mulut dan di leher, di tenggorokan, kerongkongan. Pasti di situnya udah nggak bisa masuk ke lambung, belum sampai ke lambung tuh dia sudah tidak masuk ke sini. Jadi bahan racun yang bisa masuk dalam bentuk aman di mulut dan ini ternyata aman dan kemudian dia membakar di dalam, itu adalah cyanida, Pak. Jadi ada 3 tadi saya bilang yang khas. Pertama itu adalah warna kemerahan pada tubuhnya dan organ-organ dalam. Yang kedua itu bau yang khas, dan yang ketiga itu adalah lambung yang seperti itu, Pak. Lambung seperti ini tidak makan korosif atau apa ini? Begini, Pak, kalau kita bilang sebenarnya gini, secara kimiawi sebenarnya yang disebut bahan korosif itu ada 2, Pak, asam dan basa. Nah, efek korosif itu adalah satu kata istilah yang ditujukan pada efeknya terhadap kulit, Pak, bagian luar. Jadi kalau kulitnya hilang, bagian kulit
atasnya kulit arinya hilang, itu namanya korosif Pak. Kalau itu seperti itu. Nah, efek basa dan asam itu beda. Kalau asam kena ke kulit atau kena ke lambung, itu dia akan berubah menjadi kering Pak. Dia menarik air menjadi kering, keras seperti perkamen, dan warnanya itu hitam Pak. Nanti kita akan lihat di gambar yang kedua pas lagi ini. Nah itu seperti itu asam sulfat itu asam. Tapi kalau sifatnya basa Pak, kalau basa itu terjadi reaksi sama kita bilang korosif, tapi korosif itu tidak membuat luka Pak. Luka itu tukak seperti borok itu, dia tidak begitu, tapi dia jadi bengkak dan warnanya merah Pak. Itu yang gambar tadi itu. Iya. Itu sebenarnya gambarannya. Jadi iya. bukan hitam ya? Bukan Pak. Di visum repertum di sini disebutkan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi ini visum ya. Lambung tampak bercak berwarna selaput lendir, bagian fundus berwarna kehitaman, diambil untuk pemeriksaan toksikologi. Jadi mestinya nggak boleh hitam kalau cyanida. Enggak Pak. Mestinya merah terang Pak. Seperti merah. tadi itu ya. Gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi ini ada visum repertum di sini mengatakan hitam. Nah ini visum repertumnya. Lambung tampak bercak berwarna selaput lendir, bagian fundus berwarna kehitaman, diambil untuk pemeriksaan toksikologi. Jadi hitam di sini. Ini bukan ciri-ciri karena cyanida. Kalau dari segi forensik Pak, kalau kita isi lambung hitam itu artinya ada perdarahan di lambung dan perdarahannya itu bereaksi dengan asam lambung Pak. Begini, kalau dokter ya, misalnya contoh ada orang batuk darah, keluar darah misalnya. Kalau kita lihat darahnya hitam, itu berarti darahnya sudah kecampur asam lambung, berarti ada perdarahan di lambung Pak. Tapi kalau darahnya segar, apalagi berbusa, itu berarti bukan dari lambung Pak, dari lain, misalnya dari paru misalnya, pada orang TBC. Justru itu pengenal Pak, bahwa kalau ada darah di dalam, ada cairan di dalam lambung, warnanya hitam, berarti ada darah di dalam lambung yang bereaksi dengan asam lambung. Berarti bukan bahan lain Pak.